A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qalu bodo matur sapa para malaikat, subhanaka ngaturaken sembah suci sapa ingsun ka ing panjenengan. Subhanaka ngaturaken sembah ingsun sapa ingsun subhanaka kelan maha sucine panjenengan. Ini subhana tarkibe menjadi masdar niyabi, masdar pengganti daripada fiil yang dibuang. Seperti dorban zaidan. Ini dorban menggantikan lafaz idrib yang dibuang. Benarkannya idrib dorban zaidan. Idrib pukullah dorban zaidan. Artinya idrib pukullah zaidan. Pukullah zaid itu. Kemudian idrib dibuang digantikan oleh lafaz dorban. Dorban ini tarkibnya menjadi masdar. Masdar itu kan makmul, harus mempunyai amil. Jadi amilnya adalah idrib. Seperti ini. Amilnya adalah usabbihu subhanaka. Jadi masdar niyabi. Karena ada kaidah naib sama manub. Naib itu yang menggantikan sama yang digantikan itu tidak boleh satu. Seperti ketua sama wakil tidak boleh bersatu sebenarnya ya. Yang sudah ada ketua tanpa wakil. Jadi wakil itu ya ketika yaitu yang menggantikan, yang menggantikan sama yang digantikan tidak boleh satu. Ya harus posisinya ya. Yang menggantikan siapa? Yang digantikan tidak usah ada. Itu posisinya. Seperti ini. Ma'arif itu misalnya Rifki, wakilnya Umam. Kalau sudah ada Rifki, Umam masih prai terus. Tapi Rifki lunga, Umam yang berperan gitu. Seperti itu mekanismenya. Seperti subhanaka, usabbihu subhana. Subhana itu maknanya sama persis dengan usabbihu. Makanya saya mengucapkan sembah suci, menyewijiake. Bahasa Jawanya apa? Ya tidak memusyrikkan. Subhana itu menyucikan Allah, tidak tercampur dengan siapapun. La ilma ora ana ilmu iku maujud. La ora ana pengetahuan iku maujud lana kadhe kita. Illa ma kejaba rupane perkara dadi badal sangka khobare la itu seperti la itu bisa ngamal tansibul isma wa tarfal khobar. Isimela adalah ilma, khobarnya dibuang. Ilama ila istisna mufarah, yaitu ila yang menganggur. Ma itu menjadi badal daripada maujudun yang dibuang. Maujudun yang benar adalah khobarnya la itu. Ilama kejaba apa perkara alam tanah kang paring ngerti, kang mulang sapa panjenengan ing kita. Tidak adalah pengetahuan bagi kami kecuali apa yang engkau beri pengetahuan kepada kami. Makanya tidak usah melete, pintar setitik didemonstrasikan sana sini. Inna faqadi ilmin alimun. Itu contoh. Tidak adalah dibedakan di antara nabi-nabi satu dengan yang lain. Jangan seperti orang-orang Yahudi menghina orang patut kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu kata anak-anak zina misalnya. Janganlah seperti orang yang mengaku pengikut Yesus yaitu Nasrani. Orang Nasrani itu meninggikan setinggi-tingginya ngungkuli yang sebenarnya yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu kan seorang makhluk, ada batasannya. Lekot diwai label Tuhan menyaingi Tuhan sehakikatnya. Jadi Tuhan itu tidak butuh nama sebenarnya, tetap eksis saja.
Tuhan tidak butuh siapapun, dia tetap eksis. Tapi seorang hamba itu selalu atau makhluk selalu butuh dia. Untuk wujud dirinya itu membutuhkan eksistensi yang lain. Sesuatu yang dibutuhkan itu sebenarnya tanda kutip Tuhannya. Tuhannya gitu ya. Kamu butuh HP, berarti kamu hambane HP. HP butuh pulsa, pulsa berarti tuannya HP, kan seperti itu teorinya. Nah, sesuatu yang membutuhkan. Kita seorang hamba yang butuh kepada eksistensi yang lain. Lah kalau yang dibutuhkan tidak bisa, untuk apa kita tergantung kepada sesuatu itu? Kan gitu. Coba sekarang. HP butuh pulsa, berarti kekuatannya tinggi pulsa. Kata pulsa kan, kalau tidak ada saya kamu tidak ada apa-apanya. Misalnya, yaitu eksistensi seseorang atau barang itu butuh kepada eksistensi yang lain. Tapi eksistensi yang lain itu ya juga ditanya, kamu eksis itu atas diri kamu sendiri atau butuh yang lain? Kalau eksistensi dengan dirinya sendiri, yaitu yang kita cari dan itu yang disebut Tuhan. Adapun panggilannya terserah, tapi yang baik saja ya, karena Tuhan itu maha baik, apapun diberikan kepada yang membutuhkan. Masa Tuhan dipanggil kirun, emangnya pelawak kan ya lucu kan? Atau Tuhan disebut ini, itu caranya. Ini jenis nyuwiji akan Allah itu ya hanya cuma zat satu itu yang suci, bersih, tidak ada tercampur apapun. Ini teologi. Teologi itu kalau di pesantren menggunakan ilmu mantek. Mantek itu untuk teologi. Jadi kau nak pinter mantek itu jadi filsafat. Filsafat tasik kasar. Kemudian kamu belajar Al-Quran, akhirnya kamu menjadi ahli tauhid. Sederhana itu. Jadi sing terkenal apa contohnya? Mantek, kamu kan lagi belajar mantek. Apa? Contoh yang terkenal, al-insanu hayawanun natik. Itu contoh sing terkenal banget ya. Itu artinya apa? Itu teologinya. Jadi ilmu mantik itu cabang dari ilmu ketuhanan, tapi pakai logika. Jadi apa yang disebut definisi atau takrif adalah jamek dan manek. Jamek mengumpulkan, manek menolak. Dikumpulkan semuanya, kemudian disortir. Yang manek namanya mensortir. Al-insanu hayawanun nate. Kata al-insan itu mananya apa? Manusia. Manusia Amerika, manusia Rusia, manusia Indonesia, apapun masuk. Gitu. Kemudian dikumpulkan dengan kata-kata hewan pertama. Definisi al-insan itu kan definisi. Apa yang namanya manusia itu jenis definisi. Kemudian di situ dibatasi oleh dua. Satu jamek mengumpulkan. Manusia adalah kata-kata hewan. Apapun yang namanya hewan masuk. Kemudian disortir anatik yang mempunyai logika, yang berpikir. Berarti hewan yang tidak punya pikiran itu bukan manusia. Jadi jamek manusia. Itu untuk menggambarkan setiap sesuatu itu terdefinisikan. Sesuatu yang terdefinisikan pasti ada batasannya. Minimal batasan itu dua, yaitu jamek dan manek. Itu. Lah, sesuatu yang terdefinisikan itu pasti ada esensi atau hakikat. Jadi hakikat atau esensi itu adalah batasan itu sendiri. Hewan itu esensi, anatik juga esensi. Yaitu batasan itu sendiri. Kalau Tuhan itu bukan esensi. Tuhan itu bukan hakikat. Karena hakikat atau esensi itu adalah batasan itu sendiri. Tuhan adalah
ini. Ya tidak bisa, Tuhan ya Tuhan gitu saja. Sehingga semua yang membatasi itu pasti terbatasi. Sesuatu yang membatasi itu terbatasi. Jadi hewan itu membatasi, berarti ya terbatasi juga. Karena ada selain hewan. Yang membatasi kedua adalah anatik. Anatik itu ya juga batasan. Setiap batasan itu pasti ya juga dibatasi. Sesuatu yang dibatasi itu diciptakan oleh yang membatasi itu. Contoh, rumah. Nang pikiran rumah. Itu pasti dibatasi. Kamu bisa bangunan. Berarti kan rumah itu nang pikiran kan bukan hamburger kan, bukan makanan kan. Ya gitu. Ini nang bayangan. Jadi ilmu mantek itu adalah nang bayangan, bukan dalam realitanya. Kalau realitanya itu banyak. Bangunan itu adalah semen, adalah pasir dan lain sebagainya. Ini bangunan. Bangunan rumah itu adalah bangunan. Kemudian dibatasi lagi yang menolak. Yang untuk hunian misalnya, yang untuk ini, karena ketika memasukkan bangunan, masjid pun bangunan, madrasah pun bangunan, sekolah pun bangunan, semuanya yang dibangun itu adalah bangunan, tapi dikecualikan untuk hunian, berarti bangunan yang untuk ibadah bukan rumah, bangunan yang untuk sekolah bukan rumah, bangunan yang untuk cangkruk bukan rumah, kan gitu. Nih, jadi nyuwijaaken artinya adalah satu mengesahkan. Nah kalau orang-orang itu ada lagi trinitas, enggak masuk akal. Logisa saja itu. Tuhan itu lebih dari satu, enggak masuk akal. Yang namanya Tuhan yang secara ini kan sesuatu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan berarti dia itu kapasitasnya lebih besar, lebih kuat. Kamu itu membutuhkan uang, berarti kamu itu lebih rendah daripada uang. Ya, iya. Ketika kamu itu butuh kepada sesuatu, berarti kamu menghamba, tanda kutip menghamba kepada sesuatu yang kamu butuhkan. Nah sekarang wujudnya yang kamu butuhkan, misalnya uang itu saja itu butuh kepada orang lain atau tidak. Kalau dalam fisik ya jelas lah. Fisik itu uang itu kertas, ya berarti kan dia itu butuh kertas kan gitu. Ini dalam bayangan, dalam bayangan dulu, dalam bayangan kamu. Jadi nek kowe itu butuh kepada siapapun, kamu menghamba kepada yang kamu butuhkan, karena sesuatu yang kamu butuhkan itu pasti punya. Lah sekarang yang dibutuhkan itu dia itu wujud, pasti wujud. Lah sekarang ditanya, dia wujudnya dengan dirinya sendiri atau dengan yang lain? Katakan dengan sendiri yang kita cari itu. Lah kok malah Tuhan itu kok duweni tangan, duweni seperti yadullah gitu. Makanya bahasa ambigu, mutasambihat. Itu fenomena-fenomena. Logika saja itu tidak menerima apabila Tuhan itu terbatas. Sesuatu yang terbatas pasti tidak memiliki yang tidak ada itu. Predikat Tuhan otomatis itu adalah memang punya segalanya. Sekarang hanya cuma pulsa, hanya cuma nyetok itu tok. Pulsa listrik, kalau pulsa HP. Lah weteng apa bisa nyetok perut kamu kan enggak? Ya berarti dia terbatas. Kan gitu, karena dia itu mengeksisten. Itu seperti itu caranya. Nah, sekarang contoh. Sekarang kamu butuh apa? Butuh ilmu. Makanya subhanaka la ilma. Saya tidak punya pengetahuan kecuali apa yang kau berikan. Seperti iman, seperti belief, kepercayaan, itu ada batasannya. Setiap ada batasannya pasti tercipta. Minimal yang menciptakan yang membatasi itu. Ya, yang membatasi itu minimal dua. Seperti jamek dan mane. Al insanu hayawanun natik. Manusia dibatasi oleh berapa? Hayawan dan natik. Tapi nak wujud seperti ini, kamu membutuhkan. Eksistensi kamu itu butuh sekali. Butuh terhadap gelang. Ya,
untuk makan, berarti kayak kubur. Tapi paling minimal pada level hakikat adalah butuh jamek dan mane. Ya seperti al-insan manusia. Manusia itu apa? Manusia adalah yang mempunyai mata dua, yang mempunyai hidung, yang mempunyai ini kan fotonya banyak kan gitu. Tetapi kalau level yang paling hakikat adalah hanya cuma dua, yaitu hewan dan berakal. Itu cukup. Itu level paling jero. Maka setiap sesuatu yang terbatasi, yaitu ada jamek dan mane, itu pasti berupa esensi atau hakikat. Setiap hakikat itu yang terbatasi itu pasti diciptakan oleh orang lain. Orang lain apa? Yaitu yang membatasi. Berarti manusia diciptakan oleh hewan dan natik. Hewan sekarang ada batasannya enggak? Ada. Karena hewan adalah hewan itu sendiri. Mungkin kamu sudah tahu hewan. Dan hewan itu bukan tumbuh-tumbuhan. Berarti dibatasi kan? Tumbuh-tumbuhan berarti sekarang tumbuh-tumbuhan itu terbatasi enggak? Dan sampai ranah yang namanya absolut, yaitu sesuatu yang tidak terbatas. Maka Tuhan itu la awala la akhir, tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan harus wajib wujud. Kalau tidak ada ini, makanya tidak berfungsi yang lain. Sama seperti HP, orang pulsa ya berarti orang berfungsi. Berarti pulsa lebih kuat daripada HP. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada alam semesta ini, tidak ada fungsinya alam semesta. Jadi seperti itu. Sehingga ini tasik kasar. Maka ada istilah, kamu itu harus ma'rifat billah. Kamu itu harus tahu tentang Allah. Kalau tidak tahu tentang Allah, tentunya kamu tidak mau beribadah. Orang yang tidak mau beribadah, tidak menyembah Tuhan, itu karena tidak tahu Tuhan. Maka pengetahuan tentang Tuhan itu kadang-kadang ya juga salah. Tuhan kok lebih dari satu, kan ya jelas salah. Ada trinitas dan lain sebagainya. Diteliti itu tetap tidak pakai hati nurani. Kalau mungkin ada alasan lain bahwa saya masuk ini, saya berkorban itu, mempunyai keyakinan itu, pasti ada motivasi yang lain. Untuk mesti nang dunia adalah duit, kedudukan dan materi. Kalau dari titik kesadaran hakikinya, itu pasti seluruh makhluk itu pasti mengenal Tuhan. Pasti mengenal Tuhan. Ini tentang ma'rifat dulu. Seluruh makhluk baik manusia atau apapun itu tidak apa itu? Tidak apa-apa ya. Jadi amati, tidak ada satupun yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sekarang buktinya, karena alam semesta ini yang berwujud dohir atau batin itu butuh eksistensinya Tuhan. Matahari tidak bisa berputar kalau tidak ada Tuhan. Makanya kamu tahu, tanya sama matahari, "Hei matahari, kamu saya lihat kok hanya cuma berjalan, sebenarnya kamu tujuan kemana?" Pasti dijawab, "Entahlah, saya juga tidak tahu. Saya hanya cuma mengikuti apa perintah Tuhan saya." Tanya lagi kepada angin, angin sebenarnya apaan kemana? Tentunya jawaban saya juga tidak tahu entah kemana. Saya hanya cuma mengikuti perintah Tuhan. Semuanya sampai malaikat sampai iblis pun mengenal Tuhan. Manusia juga mengenal Tuhan. Tapi sekarang urusan manusia gara-gara diberi logika saja. Ini pengetahuan sebatas itu saja, itu sudah seakan-akan dia itu mengetahui segalanya. Bahkan tentang yang dibutuhkan saja atau yang disebut Tuhan itu saja tidak tahu. Maka sangat mudah ketika ingin mengenalkan seseorang kepada Tuhannya. Kamu kepengen ketemu Tuhan? Ikuti saya. Tak bawa kamu
ke lautan. Bajune buak, sarungnya buak, bludut, saya tenggelamkan lautan, tinggal lunga. Apa yang kamu inginkan? Saya tetap bisa berenang. Oke, apa yang kamu andalkan? Saya punya handphone. Saya tahu namanya apa, nomornya tim SAR. Silahkan gunakan. Berarti kamu membutuhkan tim SAR. Berarti tim SAR saat itu menjadi Tuhan kamu. Menjadi Tuhan kamu. Oke, halo bro, ini loh saya Aldi, saya sedang tenggelam di sini. Kamu kan tim SAR, tolong help me kan gitu ya. Tolong, akhirnya apa? Nggak kelihatan, putus-putus akhirnya. Nggak apa-apa, kamu tidak mau menolong saya. Pasti kamu berpikir, karena tujuannya adalah ingin hidup. Berarti nang pikiran apa saja yang dibutuhkan untuk hidup adalah kamu itu menghamba kepadanya. Orang yang di sekitarnya tidak ada yang membantu, jorna baik, biar. Akhirnya juga, saya tahu kamu membiarkan saya, tetap saya itu tetap hidup karena saya punya Tuhan, kan gitu. Oke, apa sekarang kamu butuh apa? Apa yang kamu butuhkan adalah Tuhan kamu itu saat itu. Butuh papan, silakan itu ada papan. Ternyata papan pun terbatas sekali. Berat kamu itu sekintal, tidak bisa ditopang oleh satu papan, akhirnya juga tenggelam. Ternyata papan yang saya pikir-pikir bisa menyelamatkan saya, ternyata sangat terbatas. Akhirnya, oke, nggak apa-apa, saya punya tangan, tangan untuk berenang, dan saya punya kaki untuk gejol-gejol ngerti? Oke, diandalkanlah. Berarti kamu saat itu menghamba kepada tangan, mengandalkan tangan. Ternyata silahkan kamu, tangan pun terbatas. Baru saja 10 meter teruslah lemas. Akhirnya help me. Inilah pertarungannya. Kamu bisa menemukan Tuhan. Tentang terlambat tidaknya walau alam. Jadi seluruh makhluk itu pasti mengenal Tuhan. Hanya cuma otak kamu kadang-kadang yang belagu gara-gara perlu cewek cantik, kedudukan yang tinggi, uangnya yang banyak. Kemudian kamu sok gaya, saya ini, saya itu, Tuhan saya ini. Itu akhirnya tetap apa yang kamu cari selama ini. Sekarang kamu apa sekarang? Tangan kamu lumpuh, mati. Kaki kamu mati. Butuhnya apa? Saya tetap ingin hidup karena saya diiming-imingi rupiah. Karena cewek saya cantik kan gitu. Motivasinya tetap itu baina surah warupa hedonisme. Jadi manusia itu yang takabur, yang sok gabah itu ujungnya itu. Siapapun orangnya itu yang tidak mengenal katanya Tuhan lebih dari satu ini itu hedonisme. Yang dibutuhkan hanya duit. Tetapi untuk menikmati itu semuanya adalah dibutuh hidup. Delok, hidup pun butuh Allah. Mati pun butuh Allah. Karena mati itu ya makhluk ciptaannya Allah, hidup pun makhluk ciptaannya Allah. Sekarang kamu akan saya beritahu bagaimana cara mengenal dosa lebih, tapi kasar, tidak seperti itu. Ternyata kamu tetap hidup. Dalam pikiran, dalam diri kamu hanya cuma saya butuh hidup. Baru kamu berpikir, apa yang kamu lihat tidak ada yang bisa membantu kamu. Coba sekarang, uangnya yang di rekening miliaran tidak bisa membantu kamu. Keinginan kamu apa tadi? Hidup untuk menikmati ini semua katanya. Ternyata apa yang kamu dengar juga tidak ada yang bisa membantu apa yang kamu, padahal kamu sudah menghamba. Ternyata semua yang saya lihat terbatas. Yang saya dengar juga terbatas. Tapi saya butuh hidup sekarang. Dan hidup itu adalah pasti. Baru tahu. Nang pikiran pasti berharap kepada sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan. Pasti dalam hati berujar, hai, yang sebenarnya ada, yang mungkin saya belum kenal sama sekali. Help me, tolong aku karena aku ingin hidup. Seandainya kamu memanggil dan panggilan itu hai,
siapapun yang, karena yang saya kenal, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasa itu tidak ada yang bisa menyelamatkan saya untuk sekedar hidup. Sekarang, hai siapapun yang tidak pernah saya kenal dalam hidup ini, help me, tolong aku untuk kehidupan saya di sini. Tentunya akan ketika diundang itu pasti akan jawab. Oke, kamu butuh apa? Hidup. Hidup itu milik saya. Kamu siapa? Sayalah pemilik segalanya. Sebenarnya adalah saya milik segalanya. Ini yang menjawab adalah yang kamu tidak pernah tahu, yang kamu tidak pernah dengar, tapi kamu tetap berharap kepada kekuatan ini. Kekuatan ini untuk tujuan kamu sekedar hidup. Jelas-jelasan itu adalah, lalu saya kan tidak tahu engkau. Engkau itu panggilannya apa? Sekarepmu. Karena aku tidak butuh kamu, tapi kamulah yang butuh saya. Panggil apa sekarepmu? Nah kemudian karena manusia bodoh-bodoh itu mengenalkan Allah itu sangat sayang kepada hambanya, kepada makhluknya. Tapi hamba makhluknya itu sangat telmi, sangat terbatas. Akhirnya Allah memberi rahmat, turunlah yang namanya guru-guru ini. Dulu disebut nabi. Jadi nabi itu hanya cuma mengenalkan kamu kepada hakikat keberadaan ini semuanya. Kalau Nabi Muhammad mengenalkan, qul huwallah, katakan olehmu, sampaikan kepada manapun, yang mereka butuhkan itu adalah sebenarnya Allah. Paham sekarang? Ketemu enggak kamu? Ketemu Gusti Allah kan? Berarti yang namanya Fir'aun itu kenal Allah enggak? Aldi mau kan kelama. Sekarang Fir'aun juga kelakap kan lagi mengejar Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Musa itu kalau mikir saja pakai otaknya itu banyak sekali yang korban. Padahal terkenal sunat-sunat. Di belakang ada yang namanya Fir'aun sama pembalanya mengejar Musa. Musa berkumpul karo umat yang harus menyelamatkan umat. Umatnya melete-melete kayak kamu yang sulit diatur. Untuk apa? Mending saya di rumah saja. Daripada ngikut kamu malah justru ini jelas mati gini kita. Depan kita adalah lautan, belakang kita itu adalah orang yang akan membunuh kita. Itu ngomongnya seperti itu tuh. Dalam posisi itu kalau mikir sebentar, kamu jangan ngomong baik. Aku tak mikir dulu untuk menyelamat kamu. Ya enggak, hitungannya duklak. Lah kalau sekarang pakai langsung rudal sekat. Untung baik taruh kuda. Jadi hitungannya kasih 6 menit. Ya. Menit gue udahnya bandar apa tuh. Ayo kan gitu, bunuh dia kan seperti itu. Sebentar ya, saya tak mikir dulu bagaimana biar kamu selamat. Udahnya terus mereka, tentara mereka langsung trok. Nabi Musa itu mikir banyak yang jadi korban karena mesti ada timbul perdebatan. Coba kalau kita ke sana gimana? Gimana ke sana? Akhirnya debat kusir tok sebelum itu akhirnya tentaranya sudah dekat 1 meter cerak mati. Jadi Nabi Musa itu tidak mikir saat itu. Mikir mesti jadi korbannya banyak karena dikejar terus. Mikir kan pakai ruang dan waktu. Paham enggak? Kalau sekarang enggak. Jauhnya hanya cuma pakai tombol tang, vat, dung, ngono ya mati kabeh. Maka di saat itu sesuatu apapun yang zona limit. Jadi the power of kepepet. Sekarang kowe nek kepengin apapun kaya Nabi Musa. Masa bodoh aku pusing kok ngono iki. The power of kepepet. Kowe duwe utang kok mikir, ya kapan bisa nyerutane? Masa bodoh penting aku ya anu salah ngakune aku bener mikir aku ngajak bener aja utang malah dadi kaya mengene.
Lah penyelesaiannya nak kowe mikir ya kelamaan ya. Kayak otak kamu canggih. Saya tidak pernah mikir dalam hal apapun karena nak mikir kesuwen. Mbuh ngono. Nak kowe nang kene ora manut gua ayo kepenak jelis lah. Rumah aku mana? Kalau kamu tidak ikut, kamu sana tapi nggak punya uang, pakai duit, cepet lu nggak jadi sampah nang kene kan gitu. Nak mikir nanti dulu ya. Saya carikan uang, jual kamu. Lah kesuwen. Ngono apapun bisa. Nah ora kan mlakukan kana. Gelem ta ora dadi santri droge kamu. Pokoknya mlete macam-macam gua. Sebelum tak ujarna aku melayu dhisik. Contohnya kayak sing ora manut bae. Nah, sing ora manut juga terusir dengan sendirinya. Karena tidak pakai logika. Emangnya aku butuh kamu. Berat temen sing ngempane kowe barangan mikirna. Sing penting mantek dewek. Ngono lah. Ya ini akhirnya satu keajaiban. Ya secara ajaib tetap masuk logika. Sekarang saya akan memberi contoh adalah sekarang nang kono Nabi Musa dan nang kono ono Firaun. Dan ternyata ceritanya Gusti Allah yang kita baca adalah Nabi Musa diselamatkan. Ya tetap ada yang korban, yang serepeten. Sing kakinya pengkrang ndak bisa lari, ya tetap saja ketampung. Sing melayu banter gue lah sing selamat, dong tetap baik kudanya ya juga. Ngono ya tetap saja jaraknya hanya berapa meter terus. Ada kesempatan melayu. Lah sing kesandung jungkel ya jadi korban. Nah orang korban amukan daripada air laut ya ambungkan daripada itu. Dan ternyata coba kalau divisualisasikan. Tentunya sebagian besar sudah di bibir sana, sebagian besar di tengah lautan dari golongannya Fir'aun. Ya juga dari golongan Fir'aun mungkin ada yang selamat, yang memang kudanya urung menginjak air laut. Karena mungkin ribuan berarti kan orang satu tempat sebaris kan jajar-jajar kan enggak, ya mesti ono nang ngarep nang nguri. Lah sing nang ngarep wis kadung wis cedhek karo golongane umat Nabi Musa sing serepet tadi yang tidak bisa lari. Kan gitu logikanya. Lah sekarang bleg. Coba yang dipikirkan oleh Fir'aun apa? Is the best. Tidak ada yang bisa nyaingi. Gue ini loh yo bro. Tidak ada yang bisa nyaingi saya. Saya adalah Tuhan kamu semuanya. Karena mati hidup kamu itu adalah atas instruksi saya. Kalau tidak mau, bantai kamu. Cukup bukan saya yang akan mengotori darah, tapi ajudannya saja kon bawa pedang, tebas dia. Kan gitu. Nah makanya Tuhan itu yang mempunyai hak prerogatif membunuh dan menghidupkan. Pengakuan Fir'aun itu kan enak. Nah saiki kan Fir'aunismenya gayanya kakak orang terlihat. Nek Fir'aun itu jelas gentleman ngaku Tuhan. Halo saudara seluruh umat Mesir, gue ini gelar Fir'aun. Raja penguasa segalanya. Kamu harus tunduk kepadaku karena aku adalah Tuhan kamu yang bisa menghidupkan dan juga mematikan. Tidak percaya sekarang Bapak saya itu Tuhan kamu? Oke, saya perintahkan ajudan saya untuk bawa pedang nebas leher kamu. Beres kan? Akhirnya tunduk di situ, nyembah di situ. Lah itu tadi kan sesuatu yang dibutuhkan itu adalah Tuhan. Jadi jelas karena orang Mesir sangat membutuhkan eksistensi Fir'aun. Karena orang Mesir yang tidak butuh eksistensi Fir'aun ya jelas hukumannya jelas dibunuh karena tidak ikut. Lah ini itu luar biasa gentlemannya. Nang podium ngaku Tuhan. Tapi kebanyakan orang sekarang ngaku Tuhan itu diam-diam. Lebih parah ini. Gue ini pintar, ganteng, umurnya banyak. Lebih parah daripada Fir'aun kamu. Tapi enggak tampak. Baik serbanan itu kan kulit, baik bentar pidato itu kan kulit. Oh ananiahnya, keakuannya, gue ini bro, podo karo Fir'aun. Tapi gentleman Fir'aun nang podium, nak kowe ora wani nang podium. Coba sekarang nang podium, gue Aldi bro, cewek, godain aku is the best. Enggak berani kan? Iya, apalagi kamu, gue Aldi adalah Tuhan kamu ora bisa. Gentleman Fir'aun. Lah sekarang kebanyakan adalah ananianya di hati. Gue semuanya tunduk pada gue. Aku kan santai. Gue anak orang manut dengan aku entak gue. Lebih baik seperti itu ya, Ra. Tapi saya arahkan yang positif. Enggak anania, hati saya tidak terkena virus
takabur atau anania itu, keakuan itu. Mau nggak ikut saya? Kalau mau, makannya enak. Ya tak? Saya punya Tuhan, Tuhan saya nanti untuk beri. Sudah makan? Ya, ya sudah. Kalau kamu tidak mau ya nanti tidak mau makan. Tidak mau ikut saya berarti kamu kesulitan makan. Makan ya mikir ya. Aduh duitnya tidak ada ya. Tanya itu teman kamu. Makan saja mikir. Apalagi beli pulsa bro. Hah? Teman kamu yang di luar yang kemarin itu keluar sistem. Kamu dapat sarjana belum tentu dia itu dapat sarjana. Tapi makan saja mikir. Aduh dananya nipis, minta sama orang tua sudah tidak boleh. Kira bagaimana walaupun nasi sama lauk enak, masakan Padang, kalau kamu mikir tentang harganya berapa, tidak enak bro. Ya kan? Beda dengan kamu foto-foto iwak tapi tidak mikir. Mau ngomong siapa? Enak karena nggak mikir. Jadi enaknya nasi Padang itu adalah nek gratis. Nek membayar ora enak. jadi kamu kalau makan enak terus ya. Karena apa sih? Yang menyebabkan kamu makannya enak ndak mikir membelinya. Tuh ya. Itu jadi Nabi Fir'aun tetap mengenal Tuhan. Tapi tadi Fir'aun itu kan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Bersaing dengan Tuhan hakikatnya. Tuhan sebenarnya. Oke. Ini dibeleh. Kamu siapa? Aldi. Kamu kan jelas antara saya. Iya. Bawa saya, selamatkan saya. Saya kan Tuhan kamu. Bro, kamu dari Tuhan ketika di daratan tanah. Di singgah sana. Baru ngaku Tuhan. Siki ya podo-podo butuh aku ya kelelep-kelelep ya mengenai ya selamatkan diri silahkan. Halo bro, kamu itu bukan Fir'aun Tuhan saya. Aku yang butuh selamat. Aku ya bingung siapa yang nyelamat. Nah, oke, kowe kabeh ora nono sing bisa diandalkan. Katanya kamu itu menyembah saya, tapi sekarang kamu egois menyelamatkan dirinya sendiri. Saya tidak selamatkan. Enggak apa-apa, saya punya tangan. Ngulangi. Ternyata Fir'aun juga lemes juga ya. Ya nak? Ya, yang didengar, yang bisa diinstruksikan untuk menyelamatkan, tidak ada yang menyelamatkan. Fir'aun saat itu. Oke, kamu. Ini ada papan juga terbatas karena Fir'aun gendut elek. Ya, terus apa bebannya gede. Di papannya dikira ambles ya, tapi dia tetap mengandalkan, tidak mau mengakui kebenaran sejatinya. Tetap saya adalah Tuhan. Oke, silakan kamu ngaku itu semuanya. Kecongkakan kamu Fir'aun. Saya punya, pokoknya sekarang saya adalah Tuhan. Nah itu kan inginnya nak jadi Tuhan kan mesti urip terus ya. Nek mati orang berarti jadi Tuhan ya. Lah, hidup kali itu jalan kudu selamat sangkut tengahnya amukan air laut. Ternyata tidak ada yang bisa diandalkan. Disitulah Fir'aun mengundang sesuatu siapapun itu yang mungkin belum dia kenal untuk menyelamatkan dirinya karena ingin jadi Tuhan di daratan. Hai, kan sama-sama, karena belum pernah kenal, makanya tidak diundang. Hai Cakiman, undang Cakiman kan harus kenal Cakiman. Hai tim SAR kan sudah kenal. Ini, hai siapapun itu, yang mungkin saya tidak kenal kamu, help me, tolong aku adalah Fir'aun, aku adalah Tuhan. Saya butuh eksistensi ketuhanan saya adalah hidup, tolong selamatkan saya dari amukan itu. Dipanggil, ya sama tadi ilustrasinya. Akhirnya dia mengenal, oh ternyata ini toh yang disembah oleh namanya Musa. Pasti berpikir di situ, benar Musa juga ya. Kan gitu, kok Musa selamat, aku ke orang selamat. Hai mungkin siapapun itu yang disembah Musa, tolong juga gue dong, kan gitu. Jangan Musa saja. Barngono. Oke, saya itu tidak pilih-pilih kasih terhadap semuanya hamba. Musa saya selamatkan, kamu juga saya selamatkan. Karena saya adalah Tuhannya Nabi Musa. Dan sudah kadung kamu panggil, makanya saya datang. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku akan
datang Gusti Allah ku seorang pilih-pilih semuanya diberi rezeki kabeh, diberi jatah semuanya. Baik yang brutal atau yang manut, kan gitu. Oke, saya datang karena kamu sekadung manggil, akulah yang disembahmu Musa selama ini. Kamu baru tahu sekarang. Sekarang kalkulasi hitungan saja. Seandainya kamu saya hidupkan dengan posisi kamu tangannya sudah kram, kakinya sudah lumpuh, kemudian garp opo untuk menghapus kecokakan kamu itu semuanya. Nyawa kamu iku wis tes wis tenggorokan, dadanya sudah berhenti karena kemasukan air. Logika berperan di sini kan, Bang. Akhirnya ampek juga, pegah juga, nafas juga hampir berkos-kosan. Sekarang masih bisa bernapas karena di tenggorokan masih berfungsi. Konsekuensinya, apa perbuatan hukum alam apa yang bisa menghapuskan kecokakan kesalahan kamu untuk menghapuskan itu semuanya? Karena kalau seandainya dihidupi hanya cuma berapa menit toh. Dan berapa menit itu berbuat kebaikan di alam semesta ini untuk menukar keburukan kamu selama ini dengan kebaikan. Kaya-kaya tasi tekor mending bau rosah. Benar enggak? Makanya tobatnya seseorang masih diterima asal nyawanya belum masih di tenggorokan, di dada masih ada. Tobatlah kamu sekarang kan gitu. Kakinya masih ada nyawanya. Fir'aun enggak ada nyawanya sudah, tangannya sudah ada, yang ada nyawanya tenggorokan, ngap gitu dah. Saja bijaksana Gusti Allah. Baru kali ini kamu tahu saya kan gitu. Tetap enggak ngomai. Akhirnya ini menunjukkan bahwa siapapun pasti mengenal Allah asal kamu itu tidak egois. Kamu tidak takabur, kamu harus merendah. Sing paling enak, kamu itu udah belegejet. Itu kan casing kan. Baju, peci itu kan casing kan. Semuanya casing. Iya gaya, HP banyak dia casing yang anyar aja, ya roncot kan gitu. Lah iya serbanan juga casing ya lah. Retorikanya juga casing, dalil-dalil casing. Coba sekarang semuanya, makanya jadi komputer juga sadar pada posisinya tidak ada yang bisa diandalkan. Kita tunduk kepada keberadaan sejati. Wis lantaran wis rasa enak. Oh gitu ya. Makanya rasa itu ada vibrasi di gelombangnya. Kau nak butuh duit, panggil ini. Karena manggil apa kau? Hai, siapapun yang bisa membantu saya. Itu Tuhan kamu. Hai, kayak gitu. Uduk. Kok ya Tuhan kamu? Enggak, feeling aku kuan melarat butuh duit makanya aku gegat ngene. Berarti siapa yang sing ngobahno atine itu? Ya mbok takoni. Siapa sing ngrobah sing pikiran kowe ngono? Aku yang ngerti. Ya mesti itu namanya Tuhan juga. Padahal kan hai seluruh alam semesta saya butuh uang untuk makan. Kemudian timbul keajaiban ana wong tekawe duit. Sapa sing menggerakkan takon. Kok ngerti nek aku ora duit? Gue ya padha gembeleng ae. Embuh aku ya ora ngerti nek kowe ora duit ternyata bener ya kowe ora duit. Nyoh kan gitu. Ajaib enggak? Jadi nek kiai kayak aku, hai gitu. Hai. Latihan hai cewek godain aku tok. Sorry dah. Tapi nek Gusti Allah hai langsung teka. Paham? Jadi enggak usah digelet yang namanya keramat. Enggak usah dicari yang namanya mauna apalagi mujizat. Pokoknya kamu hidup yang alami. Kepengen berguru tuh sama yang namanya matahari. Hai matahari sebenarnya kamu kemana sih? Kamu kan besar, kamu bukan menguasai siapapun di dekat kamu, gesang ya. Kamu enggak tahu saya, sampai kapan kamu akan berguna? Enggak tahu saya. Pokoknya saya hanya cuma mengikuti apa perintah yang menciptakan diri saya. Siapa itu? Ya ono deh, kamu enggak kenal ya. Jadi lebih pintar matahari daripada kamu. Gayane ora patut ini. Kayak orang. Jadi intinya manusia itu kalau ada titik kesadaran itu. Sing repot maning apa? Wis sikile lumpuh, tangane lumpuh, lambene lumpuh kabeh kok tasik takabur wae gembeleng ora patut.
Butuh apa dia? Kaki kamu lumpuh. Garap mandi saja ngerepoti orang lain. Garap makan saja ngerepoti orang. Sekarang nggak ngerepoti kan? Gagah kan? Saya hidup tidak akan ngerepoti orang. Ngono kan? Yuk gagah berani. Mandi sendiri kan gitu. Makan coba sekarang mandi dimandikin. Makan dimakanin, tidur ditidur. Coba rekasan dulu. Di situ butuh apa? Pasti butuh wis sudahlah. Mati itu ya. Wedi hidup ya angel temen kayak mengkene. Jadi suatu saat kamu itu butuh mati. Sekarang tasih butuh hidup ya, karena belum ada pendampingnya itu. Oh saya lah gitu. Masih butuh hidup kamu ya. Di antara butuh mati, tapi orang-orang yang sudah lumpuh, sudah nggak karu-karuan, pasti butuh matinya lebih banyak daripada butuh hidupnya. Kamu butuh hidup karena apa? Satu, belum punya cewek, ya enggak? Dua, belum banyak. Tapi bagi orang-orang yang sudah tahu bojo, tahu duit akeh, dalam kondisi sekarang ada lumpuh, stroke dan lain-lain, pasti mintanya sih tidak, ndang mati. Kan gitu. Lah sekarang panggil mati itu. Hai mati, cepatin dong matikan saya. Enggak, saya tetap mengikuti apa perintah Gusti Allah. Mati saja itu tunduk maring Gusti Allah. Bu kaya apa? Oh ya tetap bae nek ora Gusti Allah ora mematikan kamu ya tetap tidak akan mati. Rasain lah sekarang itu. Jadi ya tetap kita antisipasi karena Allah tidak pernah memberitahu. Tetapi mbok kaya apa pasti kulo nafsin dhaikatul maut. Menang di walahu a'lam. Ya gitu. Makanya yang tahu persis ceritanya kabeh gantungan kepada Allah. Wong malaikat mati saja, Israil saja itu kadang-kadang ya juga tidak bisa ngeranah ini. Pernah kamu dengar cerita Israel itu sowan kepada Nabi Sulaiman, ketemu wong nang kene jadwale. Loh, iki jenenge Aldi ke bener jatahe hari ini kok. Kok nang kene jarake ke nang Hindia kan gitu. Pernah cerita? Akhirnya penasaran. Iki kepriwe kene kerajaan Nabi Sulaiman itu di Palestina, Hindia jauh. Sekarang tidak, dulu tidak ada kapal terbang. Secara logikanya malaikat saja tidak masuk akalnya malaikat. Gimana Melayu merono? Malaikat saja juga bingung mengurusi keyakinan tentang kematian. Ya dah, apa mending menungsa sing pikirannya sangat-sangat terbatas. Malaikat kan bisa mabur barangan. Ya dah. Iki kepriwe lho. Tugas aku nang catatan gitu. Malaikat kan layak sunama amarallah, tidak akan mungkin duraka, pusing. Pernah bingung juga Israel itu ya. Iki nang catatan kudu mati nang daerah Hindia. Lho saiki nongkrong nang ngarepe dekne nang Palestina. Makin etungan jam tik 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 tik. Ya itu jelas rono. Logikanya malaikat saja saat itu belum ada yang namanya kapal terbang. Nah, kapal terbang mantan masuk akal ya. India. Berapa? Ini Makassar sini. 1 jam ya. Ya coba nak melakukan sikil pirang tahun kamu kesini. Kan kayak gitu hitungannya. Lah akhirnya jadi malaikat mung penasaran kepada orang itu, tapi perangsangannya orang itu dipendeliki bae kan wedi. Ana wong kok mendelik bae kok wedi temennya ana. Janjane malaikat Israil mung penasaran saja. Kok penasaran aku kowe kok nang kene catatane nang India lah. Kok kowe mengane kepriwe aku ya bingung ya. Lho kan. Lah gitu. Lah padahal sementara label saya layak sunama amaro, saya tidak pernah duraka kepada Allah. Akhirnya konsultasi. Ana apa malaikat kok katon gelisap temen. Mboten kados niku niki paduka raja. Niki cobi waos. Jadi suruh ampun, jangan tengah jengnya. Mbok kesel malah ngebleng pokoknya dibaca. Oh, ya paham aku. Ngono kan nang ngarepe wonge malaikate ya ampun diwaos niki mungkin ngebleng niki. Waos aja ampun seru-seru batin mawon. Oh, gampang. Ngono. Jadi ngerti langsung gampang gitu. Gampangnya ya juga mikir, iya juga ya. Sulaiman ya juga ngomong gampangnya ya tetap mikir mbok ora. Tapi kan beda. Mau kan tidak pakai label sudah.
wali, nabi-nabi, enggak usah masuk aku, enggak usah mikir-mikir. Kabeh kuasane Gusti Allah. Tapi jawabane gayane nak gampang ngono kok dipikir. Ya kan anak. Mau kepripun iki rek? Mungkin nek kula niku salah niku kan kula ndaren duraka. Kula kan malaikat layak sunama amarallah kaya kula. Saya tidak pernah duraka kepada Allah. Itu titel saya gimana? Gampang ngono kok dipikirkan. Kamu gampang kepurut ya sembuh kok. Aku bingung nak mikir. Jadi nak Sulaiman mikir ya tenggelam juga ya. Seperti Nabi Musa mau mikir ya. Akhirnya Paduka Raja kula niki Aldi, kula kok wedi wonten taman jenengan nire-nire. Oh, kowe wedi ya? Kiye solusinya iki? Kiye solusine? Pakai ilham. Nah, ternyata ya cara demonstrasi men kowe ndarani wali lah. Aja pakaiane wali kono ambek alah ora tak wae rahasia. Dadi nek kowe tumemplek maring date Gusti Allah masa bodoh ya wis dadi wali. Makanya hak prerogatif Gusti Allah dadi kakase Gusti Allah kun fayakun. Jadi nek hidayah itu hak prerogatif Allah. Belum tentu hidayah iku hidayah kan bagus petunjuk masa petunjuk nang pacaran ya ndak. Ya itu kan kamu. Gusti Allah sah-sah saja. Jadi memberi hidayah kepada. Jadi belum tentu kamu bro. Pondok pesantren kan tempat bagus, belum tentu kamu dapat hidayah. Ternyata kamu tidak tidur tok. Kon ngaji besurut itu kan belum mendapat hidayah. Oh ternyata hidayah sulit ya orang mana sih? Iya, saya juga sulit mencari hidayah. Belum tentu hidayah di tempat bagus. Lah akhirnya terus kepripun? Kula putih banget kali niki tiyang tengah jeng. Jenengan paringi solusi teng kula. Wis ngene bae. Karep ngendika kowe nek kono. Lah pokoke sing penting lunga separan-parane sing penting kula ampun ketemu kali tiyang niki. Ngene bae. Aku iki dhewe keistimewaan duwe kendaraan. Kendaraane kuwi siluman. Kendaraan iku kalah kabeh. Jet apapun kalah kabeh karena senjata ini kendaraan angin. Halimun, begitu ora? Ternyata dulu tuh sudah ada jet ya. Jet Nabi Sulaiman. Sekarang dimodifikasi bayan, dibungkus anginnya kon dorong sing jenenge kotakan kae disebut kapal terbang. Tapi tetap bae tesi canggih kapal terbangnya Nabi Sulaiman karena tidak pakai itu rongsokan bahasanya aluminium ya. Itu saya punya kendaraan yang super power canggihnya. Yang cepat sekali ya. Angsal kula nyambut bisa ngoperasikan ganggu lan jenengan mari kula ngoperasi nggih saged lah Nabi Sulaiman. Ya wis aku wis ikhlas nyoh jegret numpak wes tekan kono. Lah langsung Kenapa? Karep ngapa maksudnya? Ya omong kolah. Tas enak menceritakan ini aja. Tapi ceritanya enak ya yang kau gitu. Nah, tuh akhirnya juga apa? Jadi inilah aja ngumpuli ceritanya Gusti Allah. Jadi kamu itu bisa merasakan keajaiban asal kamu selalu tanya kepada kan ada man arafallah arafan nafsa. Ketika kamu mengenal Allah, mengenal diri kamu sendiri. Komunikasi pada diri kamu sendiri. Jangan pakai logika. Iku tradisi itu jangan hanya cuma sesaat ngasu nang dua anak pitulas ya mbuh aku kok diwelang-akeh mesti dimpani kabeh. Ngono ya ra. Mbuh dadi ngapa-apa yang jelas. Lah ini saja juga ada solusinya. Akhirnya apa? Kedukan enggak? Masuk logikanya malaikat enggak? Wah, cerdas jenengan. Ya cerdas wong Nabi Gusti Allah ora cerdas gimana? Iku ngono kan. Cerdas jenengan Nabi Sulaiman ya cerdas. Ngono kok bingung jenengan malah bingung. Wis kan kae jemput nang kana iki kayane manten iki 1000 km per jam. Cepet ora patut nah. Ya gitu. Oke iki kula pamitan. Wes tekan kana pas. Jadi ngapa-ngapa iku ceritane Gusti Allah yang dinomor sabutkan. Tapi gatra-gatrane ngerti. Makanya nggak suka yeki nggak selalu saja orang konsultasi kepada saya hitung secara logika mereka biar tidak disabotase. Ya kayak seperti itu. Sebenarnya semuanya tahu, tapi saya menghargai Aldi dulu. Jajal pola kamu gimana? Saya sudah tahu semuanya, saya tidak butuh Rizki untuk mengoperasikan semuanya, tapi saya hanya cuma mengakses seberapa kamu kemampuan memanajemen ini santri-santri di Raudhul Abah.
Sanggup? Sanggup kan gitu. Oke, saya tunggu tak amati. Ora sanggup ujung-ujungnya niki kendala niki. Kan. Saya selalu bijaksana seperti Nabi Muhammad juga bijaksana. Ngerti kabeh wong karena semua itu memplek maring ceritane Gusti Allah. Dan Allah selalu memberi rambu-rambu. Kamu ke sini Muhammad, kamu ke sana, kamu ke sini. Ya iya, tapi toleransi. Coba ndelok. Salman Al-Farisi sebagai panglima. Kemudian meeting, musyawarah bagaimana menghadapi ini. Gimana? Itu panglimanya. Menurut saya seperti ini Nabi Muhammad benar. Iya, perhitungan maksimal. Oke, saya hargai karena kamu panglima tentunya tahu cara medan, cara beroperasinya, cara perang dan lain sebagainya. Tapi hal-hal itu pasti kamu pasti butuh saya juga. Nggih. Akhirnya toleransi Nabi Muhammad memberi semuanya apa modelnya dia. Tapi ujung-ujungnya dia itu juga kendala ada. Akhirnya perang kontak saja. Itu ya juga Salman Al-Farisi tidak bisa ngangkat sak mono waktu gede sak akhirnya sambatan dari aku kan kan bingung nyatane kepripun solusinya. Seorang nabi itu semuanya kekasih Allah itu sudah diberi paketan. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Kan gitu, jangan takut semuanya. Gampang. Kalau saya itu kadang, "Wes, masuk. Saya pun gratis ya kader sing ngempani Gusti Allah kan ya gitu. Silakan. Sing ora manut mentuk ikuti saja, kepenak dadi serem. Ada wong daftar dadi guru terima saja. Lho gajine nek mikir apa? Iya. Tapi ujung-ujungnya bisa gaji kabeh. Kan gitu. Bar ngono. Hebat sapa dulu santrine Mbah Maimun Juber. Kan gitu. Sing bangga Pak Mbah Maimun Juber. Manten kowe alumni kowe. Gitu. Lah nek kowe ngasih ora ngisi aku lu ngasih iki. Nek kowe ngasih nang ngomong kok ngisi aku. Ya juga kamu jangan membalungkan. Dadi kan kowe nang ngomong kebre. Dadi kiai ora, sugih ya ora. Nah dadi kiai kan ya jelas lah, nggalat duit ya nangel, artine ora sempat waktunya ngurusi umat bae. Kowe duwe umat ora, pikirane sok sibuk, nggalat duit ya ora ketemu, katanya nek kula golek duit terus kados niki kan apa kowe nek nggalat duit kan ngerti alamate. Orang ngerti alamatnya digoleti ya ora mungkin ketemu lah. Ya kepripun ya takon, "Hai duit, kamu di mana?" Kan gitu. Ya kepripun? Ya kowe bisa komunikasi apa ora duwe lambe ta ora? Hah? Kayak gini. Kamu besok jangan mencari uang kalau belum tahu alamatnya. Nek wis takon, duit kamu alamatnya di mana?" "Aku ini bro, ini di Bandung, tolong dong jemput aku karena saya tidak punya kaki." "Oke, saya jemput kamu di Bandung." Lah baru ketemu. Takone kamu kemana? "Saya akan ke Bandung." "Mencari apa?" "Mencari uang." Ternyata di Bandung tidak ada uang. Pulang lagi, Lik. Ya dah. Di rumah ndak karu-karuan ndak. "Kamu kemana lagi?" "Saya akan ke Jakarta." "Mencari apa?" "Uang." Ternyata digoleti uang di Jakarta juga sama ndak ada. Pulang lagi. Sudah berapa tahun pulang pergi sampai sekarang sudah tua. Padahal hidup di masa muda itu gayanya ora patut kan ya. Ini bro, gue itu fangring gaul dan paling funky. Kan gitu. Gue sih kan. Tapi ngasih uripe ora karo rumus jungkang jengking sampai jarene besok saya akan beli mobil Pajero, beli ini beli peh. 20 tahun kemudian ternyata Dek katanya dulu kamu itu beli Pajero mana? Masih diusahakan. Usaha terus. Ternyata kamu itu jelas seperti obat nyamuk. Kalau usaha hukum nang dunia pasti kena. Manjada wajada. Berarti kamu itu enggak usah. Usaha sudah berarti kamu ada yang salah. Karena kamu tidak mengikuti mentor. Tidak mengikuti pengarahan, tidak mengikuti santri, orang mengikuti guru. Makanya aku keras kepada alumni. Kalau yang manut aring aku standarnya sekarang kaya-kaya lah. Mobilnya saja Expander, Pajero gitu. Lah sekarang saatnya kamu ambrol bantu itu Aldi yang di pondok. Kalau makan saja biar jangan mikiri uang dari mana. Biar enak nyaman. "Oke Gus, saya kirimi uang ini untuk makan anak-anak." "Oke, tete enak kan kamu?" Saya mempunyai program ini mikirnya kudu ndongakno wong miliarder minimal 10. Hitungannya secara logika gampang, miliarder masa per bulannya mung 1 juta.
Nah 1 juta ping 10 10 juta. Lah santrine piro? Sing gara gombiyane ngene pira-pira semuanya. Saya harus seperti itu. Lah sekarang banyak orang yang minta bantuan kepada saya untuk mendirikan pesantren. Lah kalau kamu tidak mau gayung menyambut atau membantu saya, minggir-minggir, enggak usah memberatkan. Kan gitu, ada tugas masing-masing. Kamu bisanya apa? Pegang cetok bisa enggak? Bisa. Ya besok pegang cetok bisa. Kayak gitu jadi. Kamu besok saya impor ke sana gelem enggak? Seperti itu. Besok malam itu saya konsolidasi di kota sekarang sama Jalan Dandeles akan diproklamasikan Darul Hikam baru bisa. Tapi saya sudah tidak begitu. Artinya kita cari jalan keluar sebelum teman-teman Darul Hikam banyak yang datang. Kan masih banyak yang tertinggal belum datang. Dari Medan belum datang, NTT belum datang, dari tetangga kamu kan belum datang ya. Cewek kamu katanya akan di sini kan, ya. Itu. Kamu orang mana? Kesugihan, Ira. Iya. Itu Atun itu kekasih kamu katanya akan. Belum ya? Maka telepon sekarang, Tun, gimana katanya kamu itu sehat? Saya hidup semati sama saya kamu butuhnya pokok mondok sama saya biar aku kangennya tidak sebegini. Kalau kita memandang cukup PPRT sudah cukup. Kan gitu. Enggak pakai pulsa seperti ini kan gitu. Panggil tuh Atun. Siapa namanya? Iya. Ilham, orang Cilacap. Ore aku orang Cilacap, gitu ada. Yang jauh jangan ya. Yang pakai Aldi saja. Oh, mau orang mana? Orang mana kamu? Ada orang Palembang. Ada itu Aldi bagiannya. Gitu ya? Kamu orang Tegel masih lama kamu di sini. Jadi itu ya, kalau kamu tidak memanggil Atun, kamu akan diserobot karena ada orang Cilacap di sini. Ya, berarti kamu biar jangan dimarahi Atun. Katanya saya hidup semati, ternyata kamu pindah ke lain hati, enggak sayang lagi. Ini kayak gitu ya, sabar ya. Saya paham, sudah mengenal itu kasar tapi. Makanya terakhir ketika kamu tahu tentang Allah, dang secepatnya kamu, saya tidak tahu tentang Allah karena saya seorang hamba yang sangat terbatas. Jadi terjaga makrifatnya. Seperti kaki kanan makrifat Allah, kaki kiri jahlun billah. Ketika kamu berlari jalan dengan hanya cuma makrifat billah juga dengklang. Jalan pakai kaki siji kan angel. Begitu juga orang yang pakai hidupnya jahlun billah tidak mengetahui Allah, tetap jalannya juga pengkrang. Pakai kaki kiri ya juga repot. Makanya jalan itu menggunakan 2. Masa bodoh emang gue pikirin. Loh, kamu tidak tahu gimana? Kalau saya tidak kenal Allah tentunya saya tidak beriman dan tidak ibadah untuk apa gitu. Orang yang tidak tunduk kepada apa yang Allah ciptakan dalam hukum alam ini itu sebenarnya adalah orang yang tidak tahu Allah juga rekasa. Tanya orang-orang itu. Orang-orang yang tidak tahu tentang Allah juga hidupnya rekasa. Orang-orang yang sok gaya seperti gue ini bro, misalnya kayak ngono, seperti siapa tadi ngakuni tentang semuanya bisa tahu tentang Allah, tentang ini juga pengkrang. Itu bagaimana? Itu kan kasing semuanya lah, kulit semuanya ya. Lihat saja. Orang yang hanya cuma mengedepankan saya tahu tentang Allah, Allah akan seperti ini, tetap juga pengkrang. Makanya saya tetap ketika saya diberi ilham, diberi inspirasi, aku langsung tanjakan. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan gampang. Kalau Soekarno tidak proklamasi kapan merdekanya? Itu instruksi cepat ini Soekarno karena kamu adalah sekarang yang menjadi background luar, background formal. Siapa itu? Hasyim Asy'ari. Secepatnya proklamasikan. Lah kula mau bingung Pak Yai. Niki katanya oke, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan gampang kok, yang penting proklamasi. Kalau tidak proklamasi kapan merdeka-merdekanya? Kan gitu. Jadi Soekarno itu proklamasinya ya tetap mengikuti arahan Kiai. Kiai yang selalu menjadi
tempat yang namanya ilham itu. Kalau dulu Nabi adalah sebagai sumber tempat turunnya ilham atau wahyu. Tuh. Ya. Jadi akhirnya tahu ini. Lah inilah kamu harus cari mentor yang bisa mengarahkan hidup kamu. Biar jangan mubang kayak obat nyamuk. Kalau saya itu mentor. Nak memberi itu saingan seperti sing di TV-TV apa kan. Saya sebagai kiai pintar maca kitab, motivator, pidato bisa. Nah pidato saya itu saingan sama Ustadz Solmed banget. Mbak Somad itu kalau gitu ya. Tapi saya kalau nanti pidato melas kesaing oleh saya. Biar ditempatkan gitu. Ya bagi-bagi tugas. Ya gitu caranya. Kalau saya itu ngimami mujahadah, luar biasa, nangis kabeh wong mujahadah. Tapi kalau saya ngimami mujahadah kasihan kiai-kiai yang ahli mujahadah. Gitu. Bagi saya tuh karena sing ngono ndek model kiai, makanya aku gawe pondok pun ndak ada tandingannya merek. Sekarang pada tiru kabeh nang-nang. Ya ra. Gazebo sekebumen naik nek tok pokoke ngasun anak gazebo nek ora manut ya anu kersaingan. Ketek layanan saingan. Aku lagi kreatif. Gitu. Settingan saya pondoknya itu indah, elegan, dalamannya ya ora ceketeran. Ya gitu ya, Ra. Atun bawa sini biar sudah punya yayangnya kita cukup untuk ini ya, apa kalau kamu sabar ya saya siaplah untuk selanjutnya. Kalau tidak sabar mending kamu kesini dulu biar kita yayangnya sebar. Atun enggak, pokoknya tahun besok. Ya sudah, mending kamu pergi saja kalau tahun besok sana. Berani enggak ngomong, "Yang Pak Yai tahu yang kamu harus pending ya pernikahan ini ya." Enggak, pokoknya saya sudah tua, saya masa perawan tua kan gitu. Makanya kamu itu jangan main-main sama cewek. Tundalah kesenangan sesaat. Itu seperti Aldi di rumah itu kemana-mana itu cewek-cewek lebet. Jakarta ditali sama Raffi ya. Ya ngikut. Jadi ya makanya lari ke sini jauh-jauh dari sana Palembang karena takut dikejar-kejar cewek. Nah kamu kesininya apa? Takut kejar cewek? Enggak, lari dari apa atun itu. Sudah ya. Ya ngaji ini kan hanya komunikasi, maka ngaji Quran enggak usah. Saya saja itu. Sudah banyak hikmahnya. Walau alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.